Shalom, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, kita akan membaca 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, jadi karunia Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian menerima Roh Kudus, ya, atau dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Kalau di sini di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dikatakan ada beberapa hal, yaitu bertobat, kemudian dibaptis, ya, dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, jadi untuk mendapatkan karunia Roh Kudus harus menerima baptisan Roh Kudus atau menerima Roh Kudus, ya. Nah, dalam kitab Kisah Para Rasul, baptisan Roh Kudus ada ditulis yaitu menerima Roh Kudus, ya, menerima Roh Kudus atau juga adalah menerima baptisan Roh Kudus. Nah, untuk menerima karunia Roh Kudus, kita harus menerima Roh Kudus atau menerima baptisan Roh Kudus. Jadi di sini yang dikatakan oleh Rasul Petrus, ya, kepada orang-orang, ya, Yahudi maupun orang-orang di luar Yahudi yang pada waktu itu datang di Yerusalem pada waktu hari raya Pentakosta. Nah, Rasul Petrus berkata, ya, kepada mereka bahwa mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus diberikan kepada, secara garis besar, yaitu orang yang percaya kepada Yesus, ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus belum bisa mendapatkan karunia Roh Kudus. Nah, sesudah percaya Tuhan Yesus, di sini Rasul Petrus sudah menulis langkah-langkahnya, yaitu dia harus bertobat, ya, kemudian dibaptis air, nah, dalam nama Yesus, dan kemudian menerima Roh Kudus atau menerima baptisan Roh Kudus. Maka karunia Roh Kudus akan diberikan, akan bekerja dalam kehidupan orang tersebut atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi Roh Kudus memberikan karunia, ya. Karena itu sejak hari Pentakosta, ya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali mengalahkan antikris di perang Harmagedon, maka disebut zaman Roh Kudus atau disebut zaman gereja atau juga disebut zaman kasih karunia. Jadi kita saat ini hidup pada zaman kasih karunia, zaman anugerah. Ya, zaman anugerah ini berbicara bahwa setiap orang yang percaya Tuhan Yesus dimerdekakan dari hukum Taurat. Ya, itu ditulis di Alkitab, terutama dalam kitab Galatia yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam kitab Galatia, Rasul Paulus banyak membahas tentang hukum Taurat. Ya, di mana hukum Taurat itu, ya, orang yang percaya sama Tuhan Yesus sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena itu zaman kasih karunia artinya hidup tidak di bawah hukum Taurat. Nah, sebelum zaman kasih karunia, sebelum Roh Kudus turun, sebelum Tuhan Yesus datang, itu disebut dengan zaman Perjanjian Lama atau juga disebut dengan zaman hukum Taurat, ya. Nah, jadi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat, artinya kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, karena itu zaman gereja disebut juga zaman kasih karunia, juga disebut zaman Roh Kudus. Nah, di sini di zaman kasih karunia, ya,
kita diberikan karunia di sini, ya, menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini karunia dari Roh Kudus, ya. Nah, karunia dari Roh Kudus atau berbicara pemberian dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus memberikan karunia, memberikan pemberian-pemberiannya, ya. Apa saja yang diberikan oleh Roh Kudus? Karunia apa, pemberian apa yang diberikan oleh Roh Kudus? Nah, di sini ada 7 bagian atau 7 hal, ya, dari karunia Roh Kudus, ya, pemberian Roh Kudus kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang yang percaya. Yang pertama adalah kuasa. Roh Kudus memberikan karunia, yaitu kuasa, memberikan kuasa kepada orang-orang yang percaya. Kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Nah, di sini firman Tuhan katakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata sama murid-muridnya bahwa mereka akan mendapatkan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Ya. Nah, jadi Roh Kudus bukan hanya turun ke atas orang yang percaya, tapi firman Tuhan juga katakan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati orang yang percaya. Nah, jadi di sini ketika Roh Kudus turun kepada umat Tuhan, kepada orang yang percaya, maka dikatakan mereka akan menerima kuasa. Ya, Roh Kudus memberikan kuasa. Dalam bahasa Yunani, kuasa ini mempunyai arti yaitu namanya dinamit. Ya, dinamit artinya sesuatu yang dapat meledakkan, yang dapat menghancurkan, atau sesuatu kekuatan yang besar. Ya, itulah dinamit, ya, kuasa yang Tuhan berikan kepada gereja, kepada orang-orang yang percaya. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, di mana Tuhan Yesus tidak lagi berada di dunia ini, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Dan Injil Yohanes dikatakan bahwa Roh Kudus adalah penolong, penghibur. Ya. Jadi Roh Kudus di sini, ya, memberikan kuasa kepada orang-orang yang percaya. Nah, di sini tidak dikatakan, ya, di sini ditulis kamu akan menerima kuasa. Ini berbicara yaitu orang-orang yang percaya sama Tuhan. Jadi ini tidak berbicara, ya, pendeta, penginjil, pengkhotbah, gembala, guru, atau nabi atau rasul yang akan menerima kuasa. Tetapi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, ketika mereka dibaptis Roh Kudus, ketika mereka menerima Roh Kudus, maka mereka akan menerima kuasa, mereka akan mendapatkan kuasa. Nah, ini janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga. Nah, itu tentang kedatangan Roh Kudus. Janji Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 1 digenapi di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu pada hari Pentakosta dikatakan bahwa Roh Kudus turun seperti lidah api dan hinggap kepada murid-murid Yesus. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, sesudah itu kita akan melihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, maka dikatakan Petrus bangkit berdiri dan berkhotbah. Nah, jadi di sini Petrus sudah mendapatkan kuasa Allah, kuasa dari Roh Kudus, pengurapan, sehingga dia berdiri dan dia berkhotbah. Dan dikatakan, ditulis di Alkitab bahwa dalam satu hari, pada hari itu juga 3.000 orang bertobat. Ya, mereka percaya kepada Yesus. Ya, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka, menjadi pengikut Yesus. Nah, jadi di sini Petrus, ya, berkhotbah. Ya, yang sebelumnya Petrus adalah seorang yang penakut yang menyangkal Yesus. Ya. Tetapi pada waktu Roh Kudus turun pada hari Pentakosta memenuhi Petrus dan tinggal di dalam hati Petrus, maka Petrus diberikan keberanian, juga diberikan kuasa, sehingga ketika dia khotbah 3.000 orang bertobat menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Nah, jadi di sini karunia Roh Kudus yang pertama yang diberikan kepada gereja orang percaya adalah kuasa, dan itu diberikan bukan hanya untuk pendeta, penginjil, gembala, guru, nabi atau rasul, tetapi diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
apakah itu dia masih anak kecil, apakah dia orang sudah tua, apakah dia seorang hamba, apakah dia seorang tuan, apakah dia orang yang terpelajar, apakah dia orang yang tidak terpelajar, apakah dia orang kaya, apakah dia orang yang miskin. Kuasa Tuhan melalui Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya. Yang pertama adalah kuasa. Nah, ini juga berbicara tentang pemulihan kuasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 1 dikatakan bahwa Tuhan menjadikan Adam dan memberikan kuasa kepada Adam ya untuk berkuasa atas burung-burung, hewan-hewan. Jadi Tuhan menciptakan Adam dan memberikan kuasa kepada Adam untuk berkuasa, untuk menaklukkan, untuk menguasai bumi, menguasai hewan-hewan, baik itu burung-burung, ikan, hewan-hewan di darat. Tetapi dalam kitab Kejadian pasal 3, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka di dalam kitab Roma dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, maka kemuliaan Allah itu hilang, pergi. Demikian juga kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka juga tidak lagi dapat berfungsi, tidak dapat lagi bekerja dalam kehidupan mereka. Ya, sehingga Adam dan Hawa menjadi makhluk yang lemah, ya, yang tidak kuat, ya, yang tidak perkasa lagi, ya, tidak seperti sebelumnya, ya, yang memiliki kuasa, sehingga mereka bisa sakit, bisa tua, bisa mati. Dan kekuasaan Adam atas dunia ini yang Tuhan serahkan kepada Adam diambil alih oleh iblis, oleh Lucifer, oleh setan, sehingga iblis menguasai dunia ini. Dalam 1 Yohanes pasal 5 dikatakan bahwa seluruh dunia dikuasai oleh iblis, berada di bawah kuasa iblis. Kemudian dalam kitab Injil, ya, dalam kitab Injil Matius, juga Injil Lukas, pada waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, pada waktu puasa 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum, iblis memperlihatkan kekayaan, kemuliaan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia kepada Yesus, dan berkata sama Yesus, Yesus bisa mendapatkan kekayaan kemuliaan tersebut asal menyembah iblis. Nah, jadi iblis sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa mengambil, ya, kekuasaan Adam atas dunia ini, sehingga iblis menguasai dunia ini. Tetapi dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 tadi, ya, ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus memberikan kuasa kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Artinya kuasa itu, ya, dipulihkan, ya, mengalami pemulihan, ya. Nah, jadi Tuhan memberikan kuasa, ya, memulihkan kuasa tersebut. Nah, kuasa tersebut adalah kuasa dari Allah, kuasa dari Roh Kudus, bukan kuasa dari jiwa manusia. Jadi ada bermacam-macam kuasa, ya. Ada kuasa Allah, ada kuasa setan, dan ada kuasa manusia, kuasa jiwa manusia. Nah, jadi kuasa jiwa manusia ini seringkali, ya, manusia berusaha untuk menghidupkan kembali, membangkitkan kembali. Nah, itu adalah kuasa Adam, ya, sebelum jatuh ke dalam dosa, dengan cara melalui meditasi, ya, atau bertapa, atau pernapasan, dan gerakan-gerakan, ya, untuk supaya kekuatan itu bisa muncul dalam diri manusia. Ya, kadang-kadang disebut energi, ya, energi, ya, atau tenaga dalam, ya. Nah, itu adalah kekuatan Adam, ya, ketika sebelum jatuh ke dalam dosa. Ya, kekuatan ini menjadi tertutup, tersembunyi, ya, karena akibat dosa. Nah, tetapi manusia berusaha untuk menghidupkan kembali. Nah, hal tersebut tidak dikehendaki oleh Tuhan, ya, karena Tuhan menghendaki bukan kekuatan seperti itu lagi, ya, yang digunakan,
ya, tetapi Tuhan memberikan kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus, ya. Karena itu kekuatan untuk usaha untuk membangkitkan kekuatan Adam ini yang ada di dalam diri manusia melalui cara-cara tadi, ya, itu tidak dikehendaki Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Malah hal-hal tersebut dapat ditunggangi oleh roh-roh jahat, karena itu adalah kekuatan jiwa, ya. Nah, tetapi Tuhan tidak, ya, membangkitkan kekuatan jiwa yang ada pada manusia, tetapi Tuhan memberikan suatu kuasa yang lebih mulia, yang lebih suci, ya, yang lebih baik, yang sempurna, yaitu kuasa Roh Kudus, ya. Nah, jadi Roh Kudus memberikan kuasa kepada orang-orang yang percaya. Nah, jadi kuasa Roh Kudus dan kuasa Adam ini, ya, itu berbeda, ya. Kalau kuasa Adam didapatkan dari cara-cara tertentu, tetapi kalau kuasa Roh Kudus diberikan oleh Roh Kudus dengan cuma-cuma melalui iman, doa, dan juga disertai dengan puasa. Maka kuasa Roh Kudus, atau juga disebut pengurapan Roh Kudus atau pengurapan Allah, akan bekerja di dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, itu yang pertama adalah kuasa. Tuhan memberikan kuasa, Tuhan juga memulihkan kuasa dalam kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Ayat-ayatnya selain Kisah Para Rasul 1 ayat 8 adalah juga di Markus 16 ayat 20 dan Ibrani pasal 2 ayat 4. Kemudian yang kedua, karunia yang diberikan oleh Roh Kudus, pemberian dari Roh Kudus adalah tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang percaya. Kita akan membaca dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Kita baca 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Nah, yang kedua adalah karunia tanda-tanda heran yang menyertai orang-orang yang percaya. Yang pertama adalah tanda yang menyertai orang yang percaya. Yang pertama adalah orang yang percaya akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Nah, kita kembali lagi kepada kekuatan Adam, kekuatan jiwa manusia, ya, yang adalah warisan dari Adam, nenek moyang manusia. Nah, seandainya kekuatan Adam ini dibangkitkan melalui cara-cara tertentu, hal-hal tertentu, tetapi itu belum dapat untuk mengusir setan, ya, belum dapat melawan setan, karena setan lebih kuat, lebih berkuasa dari manusia. Tetapi kuasa yang Tuhan berikan, juga otoritas yang Tuhan berikan, yaitu di dalam nama Yesus, maka dengan nama Yesus setan itu akan pergi, setan itu akan takluk, ya. Jadi di dalam nama Yesus itu memiliki kuasa, ya. Nah, nama Yesus itu menakutkan, ya, bagi setan, bagi roh-roh jahat, ya. Ketika diucapkan oleh orang yang beriman, ya, dengan hati yang beriman, dengan hati yang suci, ya, hidup yang benar, maka nama Yesus yang diucapkan, yang diserukan itu akan membuat setan takut, gemetar, ya. Karena itu di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan, di dalam nama Yesus setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi nama Yesus, nama yang memiliki kuasa, ya. Bukan hanya setan itu pergi ketika diusir menggunakan nama Yesus, ya, tetapi juga nama Yesus ini bisa membawa mujizat, bisa membawa kesembuhan buat orang-orang sakit, ya. Jadi nama Yesus ini adalah nama yang memiliki kuasa, dan teristimewa adalah nama Yesus ini membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian tanda yang kedua, yaitu mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan
berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Nah, ini dialami oleh murid-murid Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika Roh Kudus turun, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Nah, bahasa-bahasa yang baru ini tidak didapatkan dari dari kursus, sehingga mereka bisa ngomong bahasa-bahasa baru. Tetapi ini adalah pemberian Roh Kudus, karunia Roh Kudus, sehingga mereka bisa berbicara bahasa-bahasa yang baru. Seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Mereka bisa ngomong bahasa orang Arab, bahasa orang Media, orang Persia, walaupun mereka tidak pernah belajar bahasa tersebut. Itu adalah karunia pemberian Roh Kudus. Nah, jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di sini dikatakan mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, atau mereka bisa berbicara pakai bahasa roh. Nah, kadang-kadang bahasa roh ini disalah mengerti, Jadi bahasa roh yang ditulis di sini atau yang disebut bahasa-bahasa baru ini berbeda dengan bahasa roh di dalam 1 Korintus pasal 12, yaitu karunia lidah atau karunia bahasa roh. Berbedanya apa? Karena bahasa roh di sini bukanlah bahasa roh dalam 1 Korintus pasal 12. Bahasa rohnya ini adalah seperti menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi bahasa roh di sini adalah bahasa roh untuk berdoa, untuk berkata-kata kepada Allah. Nah, jadi ini yang kadang salah dimengerti oleh orang-orang, karena bahasa roh ini ada dua macam, ada dua fungsi, yaitu fungsi untuk doa dan fungsi untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nah, jadi 1 Korintus pasal 12, bahasa roh atau bahasa lidahnya adalah fungsinya untuk menyampaikan pesan, karena itu perlu ditafsirkan. Nah, bahasa roh yang di sini adalah bahasa roh untuk berdoa kepada Allah. Jadi tidak perlu untuk ditafsirkan, karena ini adalah suatu doa kepada Allah. Nah, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, jadi bahasa roh ini pun ada bermacam-macam jenis. Ada bahasa roh surgawi yang tidak dimengerti oleh manusia, dan ada bahasa roh, bahasa-bahasa baru yang dimengerti oleh manusia, yaitu bahasa Arab seperti tadi, Media, Persia, dan lain-lain yang diucapkan oleh murid-murid Yesus pada hari Pentakosta. Jadi ketika mereka mengucapkan bahasa-bahasa tersebut, itu dapat dimengerti oleh orang-orang bangsa-bangsa tersebut. Kalau Media dapat dimengerti oleh orang Media, Arab dapat dimengerti oleh orang Arab. Nah, jadi bahasa rohnya di sini ketika diucapkan oleh murid-murid Yesus, mereka juga memuji memuliakan Tuhan dari kata-kata tersebut, dan sehingga dapat dimengerti oleh orang-orang yang dengar dari bangsa-bangsa lain. Nah, jadi seperti itu, Nah, kemudian bahasa roh dan bahasa lidah itu sama, kadang-kadang jadi salah pemahaman, seolah-olah bahasa roh dan bahasa lidah itu beda, tapi bahasa roh dan bahasa lidah itu sama, cuma tergantung penggunaannya. Ada yang mau pakai istilah bahasa roh, silakan. Ada yang mau pakai istilah bahasa lidah, silakan. Jadi kedua-duanya sama. Seperti contoh, nama Yesus. Ada orang manggil Yesus, ada orang manggil Yesua, sama. Pribadinya sama. Yang Yesus orang Indonesia dengan bahasa Indonesia, Yesua bahasa Ibrani, orang Ibrani, tetapi orangnya sama, pribadinya sama, yaitu Yesus, Tuhan Yesus. Nah, jadi bahasa roh dan bahasa lidah ini sama. Nah, kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga yaitu mereka akan memegang ular. Nah, inilah karunia kuasa dari Roh Kudus, bisa memegang ular. Tetapi kuasa Tuhan ini bukan untuk sembarangan digunakan, atau untuk dipamer, wah hebat, sakti, seperti orang-orang yang di luar Tuhan. Mereka suka memamerkan kesaktian mereka, kehebatan mereka, supaya mereka dihormati orang-orang, supaya mereka dipuji oleh orang-orang. Kita akan melihat tentang Tuhan Yesus pada waktu iblis menantang Yesus. Iblis berkata, kalau engkau anak Allah, perintahkan batu ini menjadi roti. Nah, Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus tidak mau melakukan suatu mujizat pun tanpa dorongan dari Roh Kudus, tanpa kehendak Tuhan. Demikian juga pada waktu Tuhan Yesus ketika ditangkap kemudian menghadap Raja Herodes. Raja Herodes menghendaki Yesus untuk membuat mujizat. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak membuat satu mujizat.
Kalau manusia, secara manusia mungkin manusia udah bertemu dengan raja, pasti dia akan menunjukkan mujizat-mujizat supaya dia dipuji oleh raja, supaya dia dihormati oleh raja, supaya dia menjadi temannya raja. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak membuat satu mujizat pun di hadapan Yohanes, di hadapan Raja Herodes, karena Roh Kudus tidak menuntun, ya, Tuhan atau Allah Roh Kudus atau Roh Kudus tidak menghendaki Yesus, ya, untuk membuat mujizat, maka Yesus tidak melakukan. Nah, demikian juga, ya, mereka akan memegang ular, ya, ini adalah karunia, ya, kuasa yang Tuhan berikan, nah, tetapi tidak boleh disalah mengerti dan disalahgunakan, ya, sehingga, nah, kalau disalahgunakan, ya, maka bisa jadi kuasa Tuhan malah tidak bekerja, ya, ketika dia megang ular, justru digigit ular malah kena racun, ya, yang dia bahkan bisa mencelakakan karena dia tidak melakukannya dengan iman, karena dia dengan suatu pengertian yaitu mencobai Tuhan, atau dia ingin pamer. Nah, karena itu Tuhan tidak mau, ya, menolong orang tersebut, ya, kuasa Tuhan tidak mau bekerja. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, ini juga bukan berarti sengaja tes atau coba-coba minum racun, bukan, ya. Tetapi ini berbicara bahwa ada pelindungan Tuhan kepada orang-orang percaya, ya. Mungkin mereka tidak tahu, ya, mereka nggak tahu tiba-tiba dikasih minum racun, ya, tetapi tidak celaka, ya, karena firman Tuhan sudah berkata, ya, bahwa sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Terus yang kelima, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi yang kelima itu meletakkan tangan atau juga berbicara mendoakan orang sakit, orang itu akan sembuh. Nah, jadi pelayanan mendoakan orang sakit, ya, meletakkan tangan atas orang sakit ini bukan pelayanan dari seorang penginjil saja atau pendeta saja atau gembala saja, tapi ini juga adalah pelayanan dari tubuh Kristus, pelayanan dari orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, mereka bisa melakukan pelayanan ini atau bisa melakukan pelayanan kesembuhan, ya. Nah, ketika orang yang percaya meletakkan tangan atas orang sakit, ya, Tuhan bisa berkarya, Roh Kudus bisa berkarya, mereka bisa disembuhkan, ya. Jadi pelayanan kesembuhan atau mendoakan orang sakit ini bukan hanya pelayanan dari penginjil-penginjil yang punya karunia kesembuhan atau penginjil terkenal atau pendeta, pengkhotbah, gembala, rasul, ya, tetapi setiap orang yang percaya, ya, mereka bisa melakukan pelayanan kesembuhan, ya. Nah, jadi di sini firman Tuhan berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, ya. Tidak disebut tanda-tanda ini akan menyertai penginjil, pendeta, gembala, rasul, ya, tetapi dikatakan orang yang percaya. Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun mungkin dia belum punya jabatan penginjil, rasul, tapi dia percaya sama Tuhan Yesus, dia punya iman, maka janji firman Tuhan ini terjadi buat orang tersebut. Tanda-tanda ini akan menyertai, akan bekerja kepada mereka, kepada setiap orang yang percaya, walaupun mereka mungkin pada waktu itu belum memiliki jabatan sebagai rasul atau nabi, penginjil, gembala, guru, tapi karena mereka orang yang percaya sama Tuhan Yesus, punya iman, juga dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, maka tanda-tanda ini akan terjadi buat mereka. Amin. Nah, kemudian ayatnya selain Markus 16 ayat 17 sampai 18, yaitu juga ayatnya di Ibrani pasal 2 ayat 4. Kemudian karunia pemberian yang diberikan oleh Roh Kudus yang ketiga adalah karunia tambahan. Nah, karunia tambahan ini apa? Yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat,
dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Nah, ini disebut dengan karunia tambahan, ya, dengan istilah karunia tambahan. Ini juga adalah pemberian dari Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, yaitu ada 3 di sini, yaitu yang pertama adalah bernubuat. Nah, bernubuat di sini berbeda dengan karunia nubuat yang ada di dalam 1 Korintus pasal 12, ya. Karena kalau karunia nubuat ini sudah lebih khusus, ya, lebih istimewa. Nah, ini bernubuat, ya. Nah, bernubuat di sini bisa berbicara, ya, mungkin dia tidak bisa sering-sering bernubuat seperti orang punya karunia bernubuat, tapi kadang-kadang dia ada mengalami bisa bernubuat, ya. Nah, dipakai Tuhan pada waktu-waktu tertentu untuk bisa bernubuat. Nah, jadi bernubuat itu berbicara menyampaikan pesan Tuhan. Nah, jadi di sini ada namanya bernubuat. Kemudian ada namanya mimpi. Ada namanya penglihatan. Yang kedua adalah penglihatan. Nah, penglihatan itu adalah melihat, ya, hal-hal yang roh, ya. Nah, bisa melihat mungkin setan atau malaikat-malaikat atau Tuhan. Nah, pokoknya bisa melihat penglihatan-penglihatan, ya. Itu berbicara tentang alam roh, ya, penglihatan-penglihatan. Terus yang kedua adalah mimpi. Mimpi juga adalah penglihatan, tetapi penglihatan pada waktu tertidur. Itulah mimpi. Dia bermimpi. Nah, itu juga penglihatan, ya. Tetapi penglihatan pada waktu tidur. Nah, mimpi, ya, bermimpi. Contoh bermimpi itu seperti Daniel bermimpi, ya. Seperti Yusuf, ya, suaminya Maria bermimpi. Nah, itu bermimpi. Kemudian penglihatan-penglihatan ini, ya, seperti Daniel mendapat penglihatan-penglihatan, ya, dia melihat malaikat, ya, dia melihat ada seperti binatang, ya, kambing, domba, ya, penglihatan-penglihatan. Nah, kemudian juga di Perjanjian Baru itu Rasul Petrus dia dapat penglihatan, ya. Jadi penglihatan ini dalam keadaan sadar, ya, bukan dalam keadaan tidak sadar. Nah, jadi Rasul Petrus ketika berdoa dia dapat penglihatan dari langit itu turun kain, ya. Kemudian di kain itu ada bermacam-macam binatang. Nah, itu binatang yang haram. Kemudian ada suara yang berkata, Petrus, sembelilah, makanlah binatang-binatang tersebut. Tetapi Petrus tidak mau sampai 3 kali. Kemudian akhirnya binatang-binatang tersebut itu, ya, kain tersebut itu naik lagi, ya, ke atas atau ke langit atau ke surga, ya, naik lagi. Nah, itu adalah penglihatan, ya, penglihatan secara rohani, penglihatan, ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga Cornelius itu dia melihat malaikat, ya, berbicara sama dia, menyuruh, ya, untuk memanggil Petrus datang ke rumahnya. Nah, itu adalah penglihatan, ya, karena kalau mata manusia secara jasmani tidak bisa melihat. Nah, tetapi kalau dia diberikan karunia penglihatan, matanya dibuka, terutama mata rohnya dibuka, dia bisa melihat, ya, seperti melihat malaikat, setan, dan lain-lain. Nah, itulah yang disebut dengan karunia penglihatan. Nah, itu karunia disebut dengan karunia tambahan, ya. Itu juga ditulis dalam Yoel pasal 2 ayat ke-28. Kemudian yang keempat, karunia yang diberikan oleh Roh Kudus adalah namanya karunia pelayanan. Mari kita membaca dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8, kita baca 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan
kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Nah, jadi di sini karunia pelayanan ada 7 di sini, yaitu yang pertama adalah karunia untuk bernubuat, kemudian karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, ya, kemudian karunia untuk menasihati, ya, karunia untuk membagi-bagikan sesuatu, ya, kemudian karunia untuk memberi pimpinan, ya, kemudian karunia menunjukkan kemurahan. Nah, jadi di sini ada 7 karunia di sini. Ya, ini adalah karunia dari Roh Kudus, ya, pemberian dari Roh Kudus, ya. Nah, jadi karunia Roh Kudus ini, ya, tiap orang bisa berbeda. Mungkin dia karunianya mengajar, mungkin dia karunianya menasihati, mungkin dia karunianya dapat bernubuat, ya, mungkin karunianya di sini memberi pimpinan. Nah, kalau memberi pimpinan artinya menjadi seorang pemimpin, ya, menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau seorang pemimpin atau memberi pimpinan berarti ada orang-orang yang dipimpin, ya. Nah, jadi ini adalah karunia pemberian dari Roh Kudus, ya. Nah, jadi seseorang mungkin bisa dapat 1 karunia, ada yang bisa 2 karunia, ada yang bisa 4, mungkin ada yang bisa semuanya dia bisa dapatkan. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, jadi karunia-karunia ini dalam Alkitab katakan karunia-karunia ini bisa kita cari, bisa kita minta, dan bisa kita dapatkan. Ya, asal kita tekun meminta, mencari, berusaha, pasti Tuhan akan memberikan buat kita sesuai kehendak Tuhan. Nah, kemudian di karunia pelayanan ini kita menemukan lagi yang paling awal itu namanya bernubuat. Ya, di sini ada lagi namanya karunia untuk bernubuat. Ya, nah, jadi bernubuat ini muncul sampai 3 kali, ya. Yang pertama itu di karunia tambahan, yang kedua di karunia pelayanan, yang ketiga di 9 karunia Roh Kudus. Nah, artinya bernubuat ini adalah sesuatu yang penting, ya. Karena itu Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 dikatakan, kejarlah karunia Roh Kudus, terutama karunia untuk bernubuat. Nah, jadi karunia bernubuat ini adalah karunia yang sangat penting, ya, di antara karunia-karunia lain. Bukan berarti karunia-karunia lain ini tidak penting, semuanya penting, tetapi karunia bernubuat ini sangat penting, ya. Nah, ini ditulis oleh Rasul Paulus, dia disuruh, dianjurkan, dinasihati untuk dicari, untuk didapatkan, ya, karunia untuk bernubuat. Kenapa? Karena karunia bernubuat ini adalah untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, ya. Karena karunia bernubuat ini dapat membangun orang, ya, dapat memberkati orang, ya, dapat membangun, dapat menguatkan orang. Nah, jadi dianjurkan untuk mencari, untuk mendapatkan karunia untuk bernubuat. Nah, kemudian di karunia pemberian Roh Kudus yang berikutnya. Nah, kemudian selain Roma 12 ayat 6 sampai 8 ada juga, yaitu di 1 Korintus pasal 12 ayat ke-28. Kemudian karunia pemberian Roh Kudus yang kelima, yaitu 9 karunia roh. Nah, kita akan baca di 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10. 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10 kita akan baca. Satu, dua, tiga. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, jadi di sini ada 9 karunia Roh Kudus, ya, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, yang sudah menerima Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus. Yang pertama di sini ditulis yaitu karunia hikmat, kedua adalah karunia pengetahuan atau karunia marifat, yang ketiga adalah karunia iman,
Yang keempat ada karunia kesembuhan. Kemudian yang kelima adalah karunia untuk membuat mujizat. Ya. Kemudian yang keenam ialah karunia untuk bernubuat. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah karunia untuk membedakan roh. Yang ke-8 adalah karunia bahasa roh atau bahasa lidah. Yang ke-9 adalah karunia untuk menafsirkan bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa lidah. Nah, jadi ada 9 karunia Roh Kudus yang ditulis di 1 Korintus pasal 12 ayat ke-8 sampai 10. Ya. Nah, jadi karunia bernubuat yang di sini itu lebih tinggi, ya. Nilai lebih tinggi, ya, daripada tanda, ya, atau karunia tambahan, ya, seperti yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17, ya, maupun juga yang ditulis di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Nah, karunia bernubuat yang di sini itu lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, ya, karena ini adalah karunia Roh Kudus, ya, yang lebih efektif, ya, lebih banyak untuk bernubuat. Nah, jadi orang yang punya karunia bernubuat ini di sini dia akan lebih banyak bernubuat dibandingkan orang-orang tadi yang mengalami, ya, dipercayakan Tuhan untuk bisa bernubuat, ya. Tetapi orang punya karunia bernubuat ini dia akan lebih banyak lagi bernubuat, ya, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, ya, akan lebih banyak buahnya, ya, akan lebih efektif, ya, dia akan lebih bagus, ya, lebih besar lah, ya, dibandingkan nubuat-nubuat yang tadi, ya. Nah, demikian juga kalau kita melihat di sini ada namanya karunia kesembuhan. Nah, karunia kesembuhan ini akan lebih istimewa lagi, ya, dibandingkan dengan tanda yang menyertai orang percaya kalau mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, itu bukan karunia tetapi tanda yang menyertai orang percaya. Semua orang percaya bisa melakukan. Tetapi kalau karunia kesembuhan, tidak semua orang percaya bisa punya karunia kesembuhan. Ini hanya orang-orang tertentu yang Tuhan kehendaki, ya, Tuhan berikan karunia kesembuhan. Nah, karunia kesembuhan ini dia akan lebih efektif, ya, lebih banyak kesembuhannya terjadi. Bahkan kesembuhannya ini bisa terjadi kepada penyakit-penyakit yang parah, ya, penyakit-penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran, ilmu manusia, ya. Nah, ini akan terjadi dengan namanya karunia kesembuhan. Demikian juga karunia bernubuat dibandingkan dengan pelayanan-pelayanan nubuat tadi. Karunia nubuat ini akan lebih efektif, ya, lebih luar biasa. Maka firman Tuhan menasihati kita, ya, mendorong kita untuk mencari karunia Roh Kudus. Nah, kemudian karunia yang keenam. Nah, sebelum itu ada ayat-ayat, ya, selain 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, yaitu ayatnya di Markus 16 ayat 20 dan Ibrani pasal 2 ayat ke-4. Kemudian karunia pemberian Roh Kudus yang keenam adalah karunia jawatan. Kita akan membaca di Efesus pasal 4 ayat 11. Surat Efesus pasal ke-4 ayat ke-11. Kita baca 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, jadi karunia yang berikutnya, yang keenam atau boleh disebut yang tingkat keenam, itu adalah karunia jawatan. Nah, jawatan atau jabatan, ya. Karunia jawatan atau jabatan. Di sini ada 5 jawatan, ada 5 jabatan di gereja Tuhan. Yaitu yang pertama adalah rasul, kedua adalah nabi, ketiga adalah penginjil, keempat adalah gembala, kelima adalah guru, ya. Nah, jadi posisi yang paling tinggi di perjanjian baru, ya, di gereja Tuhan itu adalah rasul, bukan nabi. Nah, tetapi di perjanjian lama posisi yang paling tinggi adalah nabi, ya, karena pada zaman perjanjian lama itu belum ada rasul, ya, belum ada pelayanan rasul. Nah, tetapi di perjanjian baru posisi yang paling tinggi itu adalah rasul, kedua baru nabi, ya. Nah, karena seorang rasul ini, ya, dia banyak membangun gereja, ya, mendirikan gereja, ya. Nah, gereja yang dimaksud di sini bukan gereja bangunan, ya, bukan bangunan fisik, bangun-bangun
bangunan gereja, bukan ya. Tapi gereja di sini itu maksudnya adalah orang-orang percaya yang dibangun oleh firman Tuhan, oleh pengajaran firman Tuhan ya, yang disebut pelajaran rasuli ya, itu atau pelajaran yang berasal dari Tuhan Yesus ya, pelajaran yang berasal dari Roh Kudus atau berasal dari Tuhan Yesus, atau juga disebut pelajaran rasuli. Nah, itu membangun ya, membangun, mendirikan gereja ya, nah, mendirikan jemaat Tuhan. Nah, itu adalah pelayanan dari seorang rasul ya, seperti Rasul Paulus mendirikan jemaat, mendirikan gereja di Korintus ya, di Efesus, di Kolose ya, dan di banyak tempat. Nah, jadi yang dimaksud gereja di sini adalah orang-orang percaya, kumpulan orang-orang percaya, bukan bangunan fisik ya. Kalau bangunan fisik itu yang nomor berikutnya atau nomor 2-nya ya. Nah, tetapi yang nomor 1-nya adalah orang-orang percaya atau perkumpulan orang-orang percaya. Nah, jadi orang-orang percaya, gereja atau jemaat yang dibangun oleh para rasul ya, mereka pasti bertumbuh ya, seperti jemaat yang gereja yang dibangun oleh Rasul Paulus seperti di Kolose, di Filipi. Nah, mereka itu bertumbuh, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa melayani Tuhan ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kemudian adalah rasul yang paling pertama. Kedua adalah nabi ya, kemudian baru penginjil, keempat adalah gembala, dan kelima adalah rasul ya. Seringkali kelima jawatan ini ya digambarkan dan istilah di tangan manusia, yaitu kalau rasul itu adalah jempol, kemudian kalau nabi itu adalah jari telunjuk, dan kalau penginjil itu adalah jari tengah, kemudian kalau gembala itu jari manis, dan guru itu adalah jari kelingking. Nah, jadi rasul itu jari jempol karena dia yang ngetok ya, nomor 1 ya, karena dia yang penting, karena dia yang membangun gereja, mendirikan jemaat Tuhan. Nah, terus yang kedua nabi, nah, jari telunjuk, karena nabi itu sering menyampaikan pesan-pesan Tuhan ya, sering menunjuk orang ya, meningkapkan rahasia orang, mungkin perbuatan-perbuatan yang tersembunyi atau hal-hal yang akan datang. Nah, dia bernubuat. Nah, jadi seperti telunjuk. Kemudian penginjil itu di tengah-tengah atau jari tengah ya, karena jari tengah itu lebih menonjol ya dari jari-jari manusia ya, karena seorang penginjil itu dia lebih menonjol ya, lebih terkenal ya, dia muncul di YouTube, dia muncul di acara KKR, dia sering diundang orang khotbah, apalagi kalau pelayanannya ada kesembuhan ilahi, ada mujizat, ada pelepasan dari kuasa jahat. Nah, dia sering dipanggil, artinya dia sering menonjol ya, terlihat. Nah, itulah seorang penginjil. Kemudian gembala adalah jari manis ya, karena kenapa jari manis? Karena di jari manis itu sering ditaruh cincin ya, cincin emas. Nah, jadi ditaruh cincin emas ya di jari ya. Nah, artinya seorang gembala dia sering mendapatkan pemberian-pemberian dari jemaat yang dilayaninya, dapat persembahan-persembahan ya, seperti itu. Nah, itulah digambarkan bahwa di jari manis ini sering ditaruh cincin ya, cincin emas. Tidak ada orang taruh cincin itu di jari jempol atau di jari telunjuk ya, pasti seringnya taruh di jari manis. Nah, itu berbicara tentang gembala. Kemudian yang kelima adalah guru. Guru adalah di jari kelingking ya, karena orang sering mengorek telinga itu dengan jari kelingking ya. Nah, nggak ada pakai jari jempol mengorek telinga ya, apa sih jari kelingking. Nah, ini berbicara guru, karena guru itu sering suka mengajar ya, mengajar orang ya, supaya tahu ya, supaya ya bertumbuh. Nah, jadi seperti itu ya gambaran tentang kelima jawatan. Nah, jadi kelima jawatan ini saling bekerja sama untuk membangun tubuh Kristus. Nah, jadi kelima jawatan ini pasti memiliki 9 karunia Roh Kudus ini ya. Tetapi orang yang memiliki karunia Roh Kudus atau 9 karunia Roh Kudus belum tentu dia memiliki jawatan ya, karunia jawatan. Karena itu dia masih harus bertumbuh di dalam Tuhan ya, mengalami kemajuan di dalam Tuhan, mengalami pertumbuhan, barulah dia akan sampai kepada jawatan ya, panggilan Tuhan kelima bidang ini. Nah, jadi orang yang
masuk ke dalam 5 jawatan ini, sudah pasti mereka punya salah satu dari 9 karunia Roh Kudus. Mungkin mereka bisa punya 9 karunia Roh Kudus. Nah, terutama adalah seorang rasul. Seorang rasul bisa punya sampai 9 karunia Roh Kudus. Ya. Nah, jadi orang yang punya 9 karunia Roh Kudus belum tentu dia sudah punya karunia jawatan. Ya, dia masih belum proses lagi untuk dapat karunia jawatan. Tetapi orang yang punya karunia jawatan, dia pasti sudah punya 9 karunia Roh Kudus. Ya, sudah punya salah satu di antara 9 karunia Roh Kudus. Mungkin ada yang bisa punya 2 atau 3 atau 4 atau 5, bahkan ada yang bisa punya 9 karunia Roh Kudus. Nah, kemudian karunia atau pemberian Roh Kudus yang terakhir yang sangat penting, yaitu adalah namanya adalah buah roh atau buah Roh Kudus, ya, atau buah roh. Kita akan membaca di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah, jadi sebelum membahas tentang buah roh ini, yaitu tadi di karunia yang ke-6 itu karunia jawatan. Selain Efesus pasal 4 ayat 11, ada juga ditulis di 1 Korintus pasal 12 ayat 28 sampai 29. Sekarang tentang yang ketujuh, yaitu buah roh. Nah, jadi buah roh di sini adalah pemberian Roh Kudus. Ya, tidak ditulis di sini dengan istilah karunia roh, tapi di sini ditulisnya adalah buah roh. Buah artinya sesuatu yang sangat bermanfaat, yang sangat berguna bagi manusia. Ya, karena buah juga berbicara makanan. Buah itu adalah makanan manusia yang pertama kali. Ya, waktu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, makanan mereka bukanlah roti atau nasi, ya, atau kue, ya, tetapi makanan mereka yang utama pada waktu itu adalah buah. Ya, itulah makanan mereka, makanan Adam dan Hawa. Jadi buah roh ini berbicara sesuatu yang sangat bermanfaat, yang sangat berguna, ya, maka disebut buah atau makanan. Ya, setiap orang pasti senang makan buah, ya. Nah, karena buah ini sangat berguna. Karena itu di surga itu ada buah-buahan. Demikian juga di langit dan bumi yang baru, di Yerusalem baru, di dalam kitab Wahyu itu ada buah. Ada buah kehidupan, ya. Nah, ada buah dari pohon kehidupan, ada buah. Nah, jadi buah adalah suatu makanan, sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, sesuatu yang menjadi berkat. Nah, jadi di sini buah roh ada 9, yaitu yang pertama adalah kasih, kemudian sukacita, yang ketiga adalah damai sejahtera, keempat adalah kesabaran, kelima adalah kemurahan, keenam adalah kebaikan, ketujuh adalah kesetiaan, kedelapan adalah kelemah lembutan, kesembilan adalah penguasaan diri. Nah, ini adalah buah roh, ya. Buah roh ini berbeda dengan sifat-sifat manusia di luar Tuhan atau di dalam Tuhan, tetapi belum memiliki buah roh, ya. Maksudnya adalah buah roh ini berbicara adalah karakter Kristus, adalah sifat Kristus. Buah roh ini adalah karakter Kristus atau sifat Kristus, ya. Kalau kita baca dalam kitab Matius, ada 2 karakter yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan Yesus sampaikan. Dia berbicara, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Nah, jadi semuanya ini lemah lembut, rendah hati, ya, semuanya ini ada di buah roh. Ya, rendah hati ada di buah roh kasih, lemah lembut, nah, ada di bagian itu kelemah lembutan. Nah, jadi buah roh ini adalah karakter Kristus, ya, karakter Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang ada di surga adalah sempurna. Sempurna artinya kita seperti Kristus atau memiliki karakter Kristus, atau berbicara kita menghasilkan buah roh.
Nah, jadi kita harus menghasilkan buah roh. Inilah tujuan final. Ya, tujuan orang percaya bukan untuk hanya mendapatkan kuasa, yang itu yang nomor satu. Bukan untuk mendapatkan tanda-tanda yang menyertai, ya sekalipun dia minum racun maut tidak mendapat celaka, bisa megang ular, bisa mengusir setan. Ya, bukan dapat karunia tambahan, bisa dapat mimpi, bisa dapat penglihatan, bisa bernubuat. Bukan hanya ke karunia pelayanan, bisa memimpin, bisa menasihati, bisa mengajar. Yang kelima, bukan hanya karunia Roh Kudus saja, bisa punya pelayanan, bisa punya hikmat, punya karunia nubuat, punya karunia iman, dan lain-lain. Atau juga yang keenam, itu bisa memiliki jabatan atau jawatan, yaitu entah rasul, entah nabi. Nah, tetapi yang paling finish, yang paling terakhir, yaitu menjadi seperti Kristus yang disempurnakan, memiliki karakter Kristus atau memiliki buah roh. Nah, di sini inilah buah roh. Nah, kemudian buah roh yang paling pertama sekali itu artinya yang paling utama, yang paling penting itu adalah kasih. Nah, jadi kadang-kadang orang bingung ya tentang buah roh. Ya, mungkin orang berkata, untuk apa kita sulit-sulit seperti ini sampai ada istilah buah roh, yaitu kasih. Orang yang di luar Tuhan aja dia bisa punya kasih. Ya, orang yang tidak percaya sama Yesus, tidak mengikut Yesus, dia punya kasih. Dia bisa mengasihi, dia bisa bermurah hati, bisa menolong orang. Nah, tetapi itu bukanlah kasih. Buah roh yang di sini, kasih dan lain-lainnya yang ada 9 ini adalah karakter ilahi. Ini adalah pemberian Roh Kudus, ya, bukan hasil dari manusia. Nah, orang yang mungkin ya belum percaya sama Tuhan, ya, belum percaya sama Yesus, atau mungkin belum menjadi pengikut Yesus, tapi dia punya kasih. Nah, kasih itu bukanlah kasih ilahi, bukan kasih Allah, tetapi itu adalah kasih manusiawi, kasih manusia, atau kasih yang berasal dari Adam, ya, kasih atau karakter manusia, sifat manusia. Jadi beda ya kasihnya. Sama kasih, tapi beda. Bedanya apa? Ya, kasihnya ini nanti akan ada banyak macam. Ada kasih berjenis hawa nafsu, ada kasih hanya khusus mengasihi keluarganya aja, ya, tapi di luar keluarganya dia nggak mengasihi. Nah, ini kasih manusia, ya, ada bermacam-macam jenisnya. Ya, tetapi kalau kasih Kristus, kasih Allah ini adalah suci, sempurna, ya, tidak ada unsur hawa nafsu, tidak ada unsur untuk kekeluargaan, ya, tapi adalah universal, ya, untuk semua. Nah, itulah kasih Allah, jadi beda. Nah, kemudian untuk memahami hal ini, tadi di dalam buah roh ini ada kesabaran. Nah, mungkin orang berkata, orang yang di luar Tuhan pun dia sabar kok, dia sabar, nggak emosi, nggak marah. Apa bedanya dengan kesabaran di buah roh? Nah, pasti ada perbedaannya. Kesabaran orang tersebut adalah kesabaran hasil dari dirinya, atau hasil latihan dari dirinya, hasil dari kedisiplinan dirinya. Ya, dia bisa sabar, atau bisa disebut itu adalah karakter manusiawi yang adalah warisan dari Adam. Nah, tetapi kesabaran di sini adalah karakter Kristus, ya. Di dalam kitab Roma itu dikatakan ada 2 Adam, yaitu Adam manusia yang berbuat dosa, kemudian ada Adam dari surga, Adam ilahi, Adam yang sempurna, ya, yang dari surga itu Tuhan Yesus. Nah, jadi di sini karakter dari buah roh ini, kesabaran itu beda. Ya, kesabaran manusia mungkin dia bisa sabar 1, 2 kali, 3 kali. Nah, nanti udah berikutnya dia udah nggak sabar, dia bisa marah. Nah, tetapi kalau kesabaran ilahi itu sempurna, ya, bisa lewat dari 3 kali, 7 kali. Nah, melebihi kemampuan kesabaran manusia. Nah, karena itu sering ada istilah kesabaran manusia itu ada batasnya. Dia bisa sabar, tapi kadang ada yang berkata sampai 3 kali dia sabarnya, udah gitu udah nggak bisa sabar. Atau mungkin sampai 7 kali, udah gitu nggak bisa sabar lagi. Nah, tetapi kalau kesabaran dari Kristus atau buah roh ini melebihi 7 kali. Karena itu di dalam Alkitab itu dikatakan, Petrus berkata sama Tuhan Yesus, kalau ada orang yang bersalah sama saya, Tuhan, saya mengampuni sampai berapa kali? Ya, sampai 7 kali kah? Nah, ini sudah hebat kalau sampai 7 kali, karena biasa orang sampai 3 kali. Nah, ini berbicara pengertian, pemahaman Petrus itu untuk mengampuni itu dengan kesabaran manusia. Ya, itu sudah hebat kalau bisa 7 kali. Tapi Tuhan Yesus bilang bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Nah, itu berbicara karakter Kristus, buah roh. Ya, nah,
pasti ya kesabaran manusia tidak akan bisa sampai seperti itu. Maka berbeda ya kesabaran manusia ini dan kesabaran pemberian Roh Kudus atau karakter Kristus. Demikian juga kasihnya pun beda ya. Nah, kasih manusia ini beda, ada unsur hawa nafsu, ya ada unsur untuk keluarga, hanya untuk keluarganya dan lain-lain. Nah, kalau kasih Allah ini suci ya, sempurna, tidak ada unsur hawa nafsu. Nah, jadi di sini firman Tuhan menghendaki kita ya, menyuruh kita untuk memiliki buah roh, itu karakter Kristus. Nah, buah roh ini adalah karunia Roh Kudus, pemberian dari Roh Kudus supaya kita menjadi serupa seperti Yesus. Nah, demikian ada 7 macam karunia atau pemberian dari Roh Kudus. Kiranya kita bisa mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus ya, bisa mendapatkannya, bisa mengalami ya, bisa mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus ya, dari tingkat 1, dari nomor 1 sampai tingkat yang ke-7. Nah, buah roh. Nah, selain ditulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ditulis juga di 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 ya. Nah, sekarang yang nomor 1 tadi adalah kuasa ya. Kalau kita punya kuasa tapi tidak punya buah roh, kita bisa sombong, bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, karena itu kita perlu punya buah roh. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.